Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Game online adalah sebuah aplikasi permainan di layar monitor handphone, komputer, atau PC yang menggunakan akses jaringan internet seperti modem dan koneksi kabel. Dalam game online terdapat dua unsur utama, yaitu server dan client. Nama itu sudah tidak asing lagi didengar di kalangan masyarakat, terutama pelajar. Hampir seluruh pelajar di Indonesia bermain game online sampai tidak mengenal waktu. Banyak pelajar yang menghilangkan rasa stres dengan bermain game online dan rela tidur larut malam demi main game online dan menyebabkan terlambat dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Kecanduan game online merupakan fenomena yang terjadi pada saat ini, bukan hanya di kalangan remaja, bahkan di kalangan anak-anak dan dewasa. Kecanduan game online menyebabkan kehilangan daya pikir yang cerah di dalam pikiran hanya karena game online saja, tanpa memikirkan hal yang lain. Oleh karena itu, mereka banyak kehilangan waktu untuk berkumpul bersama keluarga, guru, dan teman sekelilingnya. Waktu yang luang mereka manfaatkan hanya untuk bermain game online saja. Itu dapat merusak mental seseorang dalam berpikir. Gejala fisik yang sering menimpa para pencandu game online. Yang pertama, carpal tunnel syndrome, yaitu gangguan pergelangan tangan karena saraf tertekan. Misalnya jari-jari tangan menjadi kaku. Yang kedua, mengalami gangguan tidur yang disebut dengan insomnia. Yang ketiga, sakit punggung atau leher. Yang keempat, sakit kepala dan mata kering. Kelima, malas makan. Keenam, lupa dalam segala kegiatan. Dampak negatif bermain game online. Yang pertama, dapat merusak kesehatan mata. Yang kedua, menimbulkan rasa malas dan terjadinya kriminal. Yang ketiga, dapat membuat pemain menjadi lupa waktu, lupa belajar, membuat tugas, dan lupa tanggung jawab. Dan dampak positif bermain game online. Yang pertama, menghilangkan rasa penat, dapat melatih memecahkan masalah dengan menggunakan analisis, membuat rasa percaya diri, tidak membuat orang gampang putus asa. Lalu bagaimana trik dan tips dari BK untuk menghadapi anak yang kecanduan game online? Baiklah, seperti yang sudah dijelaskan tadi tentang bahayanya game online, seperti dapat merusak psikis seseorang atau pelajar. Jadi di sini saya sebagai guru BK ingin menjelaskan sedikit tentang bagaimana tips dan trik menghadapi anak seperti ini. Jadi anak yang kecanduan game online ini bisa disembuhkan dengan syarat-syarat tertentu. Salah satunya itu yang pertama harus niat dari diri sendiri. Jadi ketika niat sudah ada dalam diri sendiri itu akan lebih mudah untuk disembuhkan. Karena kalau misalnya tidak ada niat dari anak itu sendiri, bimbingan konseling juga sulit untuk merubah anak tersebut. Karena faktor gejala dari game online ini dampaknya itu kan seperti dia kehilangan seperti kehilangan kendalinya. Jadi dia melakukan sesuatu itu kadang sangat berani, kadang juga dia karena psikisnya yang terganggu, dia kadang sampai gila. Jadi perlu ada kesadaran dari dirinya sendiri.
Penanganan game online ini sendiri dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan. Jadi dari BK itu biasanya mereka melakukan pendekatan yang namanya behavioristik. Jadi pendekatan ini adalah terapi bagi tingkah laku seseorang dengan pendekatan psikoterapi yang berurusan dengan pengubahan tingkah laku. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa orang yang biasanya kecanduan game online itu tingkah lakunya akan berubah. Kadang karena stresnya itu bermain game online, dia kadang ada jarinya yang sampai susah bergerak. Nah, itu kan sangat berbahaya. Jadi dengan terapi oleh PK dengan pendekatan behavioristik ini akan sangat membantu untuk penyembuhan anak tersebut. Dalam pandangan behavioristik, tingkah laku itu tertib dan bahwa pengalaman yang mengendalikan dengan cermat atau menyingkap hukum-hukum yang mengendalikan tingkah laku. Pendekatan behavioristik juga menjelaskan bahwa psikoterapi secara umum bertujuan menghilangkan perilaku tidak sesuai dengan mempelajari perilaku yang efektif. Jadi dengan terapi ini, insya Allah seseorang anak tersebut sedikit demi sedikit kecanduan game online-nya itu bisa hilang karena perubahan tingkah laku yang terus dilakukan oleh psikoterapi. Atau sebagai upaya untuk menghilangkan kesalahan dalam belajar dan berperilaku serta mengenangani pola-pola perilaku yang sesuai. Nah, salah satunya kan kalau misalkan anak yang kecanduan game online itu yang seperti kita ketahui kan pasti selain psikisnya yang terganggu, pasti jam belajarnya itu pasti terganggu juga. Biasanya anak yang kecanduan game online itu kan selalu dengan gadget jadi dengan pelajaran pasti mereka tidak penting. Dalam agama Islam juga terdapat konsepan pendekatan behavior di mana perilaku bermasalah dapat dikonseling dengan berbasis Al-Quran. Dalam mengkonseling konsep yang beragama Islam, nilai agama yang dibawanya dapat digunakan motivasi untuk mengubah tingkah lakunya. Jadi di pendekatan behavioristik tadi kita memasukkan juga nilai-nilai agama. Nilai agama ini sebagai pendorong dia untuk sadar gitu akan tingkah lakunya, karena itu juga sangat penting. Lalu melalui teknik self management, jadi selain behavioristik ini dengan melakukan teknik self itu diri, jadi self management dan pendekatan behavior. Perilaku kecanduan game online yang erat kaitannya dengan lemahnya self control. Jadi self controlnya itu sangat lemah pada diri konseli. Akan diubah dengan mengarahkan konseli untuk belajar dan mengatur diri sendiri agar dapat mencapai konsekuensi yang diinginkan, karena konselilah yang paling tahu, paling bertanggung jawab dalam dirinya sendiri sehingga memungkinkan untuk mengubah dirinya. Jadi untuk mengubah anak yang kecanduan game online itu pertama dan paling utama itu adalah dari diri sendiri. Ketika diri sendiri sudah niat, maka bimbingan konseling itu berperan penting untuk melakukan terapi-terapi yang sudah saya jelaskan seperti tadi, seperti pendekatan behavioristik atau di dalam agama Islam pendekatan behavior. Pesan dari bimbingan konseling untuk kepada semua orang tua termasuk saya, jagalah perilaku anak itu, batasi mereka ketika main gadget. Bermain gadget itu boleh, asal jangan berlebihan, apalagi sampai perilaku menyimpang. Game online ini kan kalau misalnya udah melakukan game online ini otomatis itu sudah kacau. Nah, itu perlu penanganan yang lebih lanjut. Oleh karena itu, bijaklah dalam bermain gadget. Bermainlah, namun sewajarnya, jangan sampai merusak, apalagi mencari info-info yang tidak penting. Itu akan merusak psikis Anda.